Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Channel allocation atau alokasi kanal yang kedua ialah yang dinamis ya. Jadi kalau misalnya yang dinamis ini akan dibagi-bagi berdasarkan asumsi-asumsi. Misalnya yang pertama, jaringan yang dibuat, asumsinya ada dua. Ada namanya contention system, ada juga yang namanya station model. Jadi kalau contention system ini ialah asumsi di mana dalam sebuah jaringan setiap user itu akan diperlakukan sama gitu ya. Nah, karena dia diperlakukan sama, maka setiap user juga punya hak yang sama untuk menduduki sebuah kanal. Oke, misalnya ini adalah pada teknologi TDM, Time Division Multiplexing. Artinya dia akan membagi-bagi kanal berdasarkan waktu atau time gitu ya. Nah, si contention system itu tidak mempunyai server, teman-teman. Jadi, kalau misalnya satu time slot, ini ceritanya satu time slot, ini telah terisi ya, misalnya dia in use, lalu time slot yang ini idle, maka setiap user akan mempunyai hak yang sama untuk menduduki si kanal yang idle gitu ya. Nah, karena dia mempunyai hak yang sama, maka terjadilah rebutan antar user-user. Gue pengen cepet-cepetan gitu ya. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, maka tingkat collision atau tingkat tabrakan ya akan lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau yang station model, dia kalau pengen menduduki si kanal, si usernya akan diatur dulu oleh si master. Jadi yang pertama-tama ada namanya master slave, di mana dia akan mengatur semua master-master di bawahnya. Jadi ada slave di bawahnya. Dan slave akan mempunyai user masing-masing gitu ya. Jadi kalau user ini pengen memasuki kanal misalnya T6 gitu ya, dia harus meminta persetujuan master slave dulu di sini. Terus master slave akan menentukan yang mana nih A, B, C yang akan mengatur dia masuk ke T6 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia seperti ini cara kerjanya, maka tingkat tabrakan atau collision akan lebih rendah. Tetapi kesempatan untuk menduduki si kanal akan lebih kecil karena akan menunggu dulu si master itu menyetujui, ya kan? Maka delay. Nah, dalam membangun jaringan, kalian perlu memperhatikan jaringan kalian tuh pengen yang sifatnya cepat atau contention system atau sifatnya aman nih atau station model, terserah kalian gitu ya. Lalu asumsi yang kedua ada namanya single channel assumption. Artinya ialah bahwa hanya tersedia satu kanal seperti yang tadi kita sebutin ya. Nah, yang ketiga asumsinya ialah collision assumption. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ada with collision detection, ada without collision detection. Collision itulah terjadi tabrakan ya, seperti yang tadi. Nah, kalau yang with, dia punya software di mana software ini mempunyai cara kerja untuk mengetahui terjadinya si collision. Jadi bisa deteksi gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau misalnya user 3 pengen memasuki sebuah kanal, terus user 3 mengetahui, wadaw, ada collision. Maka dari itu dia bisa menunda dulu pengiriman informasinya untuk memasuki. Karena kalau misalnya dia langsung memasuki F3, percuma, karena sifatnya inhibit gitu kan, karena habis collision di sana. Terus, kalau yang selanjutnya, without, dia tidak mempunyai softwarenya. Jadi kalau kita pengen membangun sebuah jaringan yang bagus, kita memerlukan with collision detection atau without. Bagus, yang with ya. Lalu asumsi yang keempat ada namanya slot. Slot di sini mempunyai dua asumsi. Yang pertama ada continuous time, yang kedua ada slotted time. Jadi kita bahas dulu yang kedua ya. Kalau slotted time, dia akan membagi kanalnya berdasarkan waktu yang sama. Jadi waktu T1, T2, T3 itu akan sama. Nah, yang mengatur waktu-waktu ini dinamakan dengan master clock. Nah, sedangkan kalau continuous time, dia akan membagi kanal berdasarkan data yang dikirim. Jadi waktunya tidak akan sama. Misalnya data yang dikirim di T1 itu hanya sebentar, maka waktunya cuma sebentar. Terus data yang dikirim di kanal yang kedua, banyak, maka waktunya lama. Terus T3 sedikit, T4 banyak, sedikit, banyak gitu ya. Nah, akibatnya kalau seperti ini ialah, iya, selain delay, kenapa sih delay? Karena T3 akan menunggu si T2 kelar dulu gitu ya. Nah, selain delay, terjadi collision akan tinggi. Mengapa sih tinggi collisionnya? Karena user yang selanjutnya, misalnya yang di sini-sini, itu tidak akan tahu nih, kapan sih user yang sebelumnya itu sudah selesai gitu ya. Misalnya user 3 pengen masuk nih, terus tiba-tiba ini belum selesai, dia udah masuk aja, terjadilah collision seperti itu. Sedangkan kalau yang slotted time, karena dia sudah dibagi-bagi, maka kalau misalnya user pengen masuk, misalnya di sini idle, langsung masuk aja karena di sini sudah selesai digunakan kanalnya seperti itu. Jadi bagusan mana, continuous time atau slotted? Ya, slotted ya. Lalu yang terakhir ada namanya carrier assumption.
Jadi di sini ada dua ya, ada with carrier sense, ada without carrier sense. Kalau with, dia selain mendeteksi sebuah collision, dia juga bisa dengar teman-teman. Jadi selain dia bisa mendeteksi kanal yang kosong, di sini ada user, dia bisa mendeteksi kanal yang kosong, oh ada F3, F4, F5, terus di sini habis terjadi collision nih, dia juga bisa mengetahui gerak-gerik si user lain. Nah misalnya user 4 pengen ngirim juga, user gue pengen ngirim juga nih, berarti gue duluan karena kan gue di sini. Terus user 4 juga tahu nih, oh ternyata user 3 lebih dulu dari gue nih pengen mengirimnya, berarti gue tunggu user 3 dulu deh untuk ngirim baru gue gitu ya. Nah berarti ini lebih bagus. Sedangkan kalau yang without, dia nggak tahu apaan, dia nggak tahu terjadinya collision, nggak bisa mendeteksi kanal kosong, nggak tahu gerak-gerik user lain. Makanya dia kayak gini gitu ya. Nah bagusan mana? With carrier sense atau without? Yes, with carrier sense. Jadi kalau kalian ingin mendesain sebuah jaringan yang bagus, perlu mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam alokasi kanal yang dinamis ini ya. Oke.